Sebelum kita mulai sharing dhamma pada pagi hari ini, kita satukan dua tangan di depan dada untuk menghormat Guru Agung kita, Sang Buddha. Tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi dan namo buddhaya. Ya, Bapak Ibu sekalian, sharing dhamma pada pagi hari ini terinspirasi oleh topik hangat paling tidak di tempat kerja kami pada seminggu belakangan. Di tempat kerja kami, di sekolah kami, minggu kemarin itu anak-anak sedang banyak membicarakan sebuah film yang cukup fenomenal, yaitu film Joker. Kalau Bapak Ibu mengikuti dunia perfilman gitu ya, ada muncul film Barat tentu saja yang menceritakan tentang Joker. Joker ini tokoh yang menjadi lawan, penjahat yang menjadi lawan Batman. Dan film Joker ini menceritakan bagaimana ada seorang laki-laki namanya Arthur Fleck ini berubah diri atau transformasi menjadi seorang penjahat. Bagaimana seorang laki-laki ya ini memang punya sakit jiwa, kemudian ada mengalami kepahitan dalam kehidupan, kemudian dia bertransformasi jadi penjahat besar dan dinyatakan sebagai lawan terbesar dari Batman. Kalau cuma sekedar filmnya yang suasananya suram, muram, sedih, gelap gitu, saya kira masih wajar. Kita tinggal bilang aja ke anak-anak gak usah nonton gitu ya, gak cocok ditonton anak kecil. Tapi yang lebih mengkhawatirkan, sampai kemarin kami jadikan topik pembahasan dengan guru-guru, siapa tahu murid-murid kami yang sudah lebih dewasa kelas SMP nonton film ini, kemudian ini yang akan saya ceritakan adalah membaca kesimpulan dari orang-orang yang menonton film Joker. Kesimpulannya cukup mengejutkan, yaitu setelah menonton film Joker, orang-orang membuat kesimpulan bahwa orang jahat itu adalah orang baik yang tersakiti. Karena dari film Joker itu kelihatan sekali dia orang baik, dalam tanda kutip baik. Orang dia nggak salah apa-apa, dia punya pekerjaan sebagai badut. Memang dia pengen jadi badut, menghibur orang dengan menjadi badut. Tapi pada waktu dia melakukan pekerjaan sebagai badut, jadi bawa papan, reklame suatu toko atau apa, dia dikejar oleh anak-anak yang nggak suka atau para remaja yang nggak suka, kemudian dipukuli, teraniaya. Bahasa Inggrisnya dibully, dirundung. Jadi kesannya ini orang baik yang tersakiti. Boleh kalau gitu jadi penjahat, wajar. Sudah menjadi hak orang baik untuk menjadi jahat karena dia tersakiti. Pada waktu saya membaca jargon yang muncul ini, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti, saya kok langsung merasakan ada sensasi yang tidak enak, yang membuat saya berpikir, ini kalau anak-anak saya menerima secara mentah-mentah bahwa orang jahat adalah orang baik yang tersakiti, mereka akan jadi jahat semua. Karena mereka merasa, loh saya orang baik kok, dan saya tersakiti, berarti boleh toh jadi jahat karena saya merasa tersakiti. Pada beberapa anak saya bilang, pertanyaannya,
Siapa di antara kalian yang merasa menjadi orang baik? Mereka angkat tangan. Berarti kalian sadar kalian orang baik? Ya. Siapa yang kalian yang orang baik ini, siapa yang tidak pernah tersakiti? Nggak ada yang angkat tangan, tidak pernah tersakiti. Berarti anak-anak ini yang saya ajak bicara itu usia 13, 14 tahun. Di usia segitu pun mereka sudah merasakan pernah tersakiti, Bapak Ibu. Jangan-jangan kita termasuk salah satu yang menyakiti mereka. Kalau kita jadi orang tua, tolong dicek dengan perkataan, dengan perbuatan kita, dengan cara bicara kita ke anak-anak. Mereka semua merasa saya sudah pernah tersakiti. Apakah itu otomatis membuat kamu menjadi orang jahat? Kan enggak. Jadi kata-kata orang jahat adalah orang baik yang tersakiti itu salah besar. Karena ada pilihan kok. Orang baik tersakiti, kemudian ada pilihan mau jadi jahat atau mau tetap baik. Jangan sampai dijadikan ini pembenaran atau menyatakan saya boleh jahat kalau saya sudah disakiti, saya boleh mukul karena saya sudah dipukul, saya boleh membunuh karena saya sudah disakiti. Ini bahaya sekali. Kemudian saya mencoba mencari di dalam agama Buddha, di dalam ajaran Dhamma ada nggak sih sutta atau bagian yang menyatakan kok bisa? Bagaimana sih orang jahat itu lahir? Jelas bukan sedangkal teori yang mengatakan bahwa orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Saya menemukan satu sutta dari 3 nikaya, ya ini bagian sutta yang merupakan pertanyaan sang Raja Dewa Saka kepada sang Buddha. Pada saat itu Saka sudah mendekati akhir masa hidupnya sebagai dewa. Dewa itu juga bisa meninggal ya. Jadi si Saka ini sudah mendekati akhir masa hidupnya dan dia tahu masa hidup saya sebagai dewa akan berakhir. Kemudian Saka ingin menambah pengetahuannya tentang Dhamma. Beliau datang menghadap Sang Buddha, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Salah satu pertanyaannya adalah, dalam lingkaran kehidupan terdapat makhluk-makhluk dewa, manusia, asura, naga, gandaba, dan masih banyak makhluk lain. Dan semua makhluk ini, termasuk kita ya, manusia, itu ingin bebas dari perselisihan, ingin bebas dari pertentangan, konflik bersenjata, kebencian, dan ketidakbahagiaan. Semua, termasuk para gendruwo, para makhluk yang tidak terlihat itu, mereka ingin bebas dari kejahatan. Jadi mereka ingin jadi baik, tapi kenapa ya yang terjadi kok sebaliknya? Mereka tidak bisa membebaskan diri dari hal-hal buruk. Mohon pertanyaan saya dijawab. Sang Raja Dewa ini bertanya kepada Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan, makhluk-makhluk ini, kita manusia termasuk di dalamnya, tidak bisa bebas dari kejahatan. Kita melakukan kejahatan, kita melakukan konflik, permusuhan, bunuh-bunuhan, itu karena belenggu. Belenggu apa? 1, iri hati. Kemudian belenggu kekikiran. Jadi ada 2 belenggu yang tidak bisa membebaskan kita dari kejahatan. 2 belenggu. Belenggu apa? Iri hati dan kekikiran.
Iri hati, yang dimaksud dengan iri hati di sini adalah enggan melihat. Kita tidak mau melihat kejayaan, kemasyhuran, kesuksesan orang lain. Kita nggak mau lihat. Berapa banyak dari kita, mari sama-sama kita cek, berapa banyak dari kita bisa benar-benar dengan setulus hati memberi selamat ke orang yang dapat promosi jabatan gitu ya Pak Guru. Dengan senang hati memberi, dengan setulus hati, wah selamat ya. Ini salah satu belenggu kenapa manusia itu jadi jahat. Karena dua belenggu ini, iri hati. Orang yang iri hati itu benci melihat kemajuan dan kebahagiaan pihak lain. Oh, anak lain lebih pintar, nggak suka, iri. Karakteristik iri hati ini adalah munculnya perasaan tidak suka melihat kesejahteraan orang lain. Jadi penyebab orang jahat itu bukan karena orang baik yang tersakiti, tapi karena iri hati dan kekikiran. Yang nomor 1 jawabannya Sang Buddha, iri dan kikir. Saya kira untuk iri ini cukup jelas ya. Kita nggak suka orang lain lebih, orang lain maju. Kita nggak suka orang lain lebih baik. Kita nggak suka orang lain mencapai kemasyhuran. Kalau kikir, ini yang saya belajar banyak. Karena istilah kikir ini bagi saya menarik. Kikir di sini, kata yang digunakan oleh Sang Buddha adalah macarya. Macarya. Dan di sini bukan kikir dalam arti pelit. Kikir itu kadang-kadang disamaartikan dengan pelit. Pelit itu nggak mau melepas, tidak mau memberikan sesuatu, tidak melakukan dana, itu pelit. Tapi kikir macarya di sini adalah mengharapkan orang lain tidak mendapatkan apapun. Bukannya nggak mau melepas, saya punya kemudian saya nggak mau berdana, bukan yang itu. Kikirnya di sini adalah jangan sampai orang lain mendapatkan apapun seperti yang saya punya. Ini di sini kikirnya. Mungkin saya cuma mengolah sendiri orang yang punya macarya. Kekikiran ini mungkin bisa berdana, bisa melepas. Tapi kalau ada orang berdana sama banyaknya dengan saya nggak suka. Berdana ke wihara, wah saya berdana 1 juta. Ada orang lain yang berdana 2 juta, 3 juta, muncul ketidaksenangan. Ini yang disebut dengan kekikiran. Dan ini bisa buat orang jahat. Oh ya, saya kembali dulu ke iri. Ada tambahan yang menarik. Dalam Culakana Vibhanga Sutta tertulis orang yang iri, yang sering memupuk perasaan iri akan terlahir dengan tubuh lemah, kesehatan buruk, kedudukan rendah, kurang dikenal, dan sedikit memiliki pelayan. Jadi kalau dalam kehidupan ini kita hidup dengan iri, terus jadi jahat, akibatnya ini. Sang Buddha mengatakan, karma perbuatan yang kita tanam hasilnya adalah tubuh lemah, sakit-sakitan, kedudukannya rendah, kemudian kurang dikenal, sudah banyak melakukan perbuatan baik, sudah banyak melakukan andil dalam berbuat baik, tapi tetap tidak dikenal dan tidak memiliki pelayan atau sedikit pelayan. Saya kembali ke kikir. Jadi
pandangannya seperti itu ya. Kikir di sini adalah nggak mau disamai oleh orang lain. Kalau loba, ketamakan itu adalah kemelekatan pada uang atau kepemilikan. Sedangkan kikir di sini tidak ingin orang lain mendapatkan promosi jabatan, materi, ketenaran, dan kecantikan. Bisa dipahami ya, kikir di sini maksudnya itu. Kemudian karena ini menarik, makanya saya cari tahu lebih lanjut tentang kikir ini, macarya. Ada 5 macam macarya. Yang pertama adalah awasa macarya. Ini dalam uraiannya mengatakan berhubungan dengan rumah, tempat tinggal, wihara, sekolah, tempat tidur, dan sebagainya. Misalnya dalam kasus biku, ada seorang biku tinggal di sebuah wihara, kemudian ada biku lain yang datang dan tinggal di wihara yang sama. Biku yang pertama merasa tidak suka, tidak mau berbagi tempat. Ini tempat wihara ini misalnya dibangun, saya sudah tinggal di sini dulu, kemudian ada biku lain yang tinggal di sini, saya tidak suka. Ini muncul kepemilikan, ini kan wihara saya yang tinggal duluan di sini, nggak mau berbagi tempat. Apalagi kalau ternyata bikunya ini baik, secara moralitas lebih baik, bisa mengajar dengan lebih baik, wah tambah nggak suka. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kikir yang berhubungannya dengan awasa macarya ini bisa kita bekerja di suatu tempat, kemudian ada orang baru, kita merasa terganggu. Padahal orang baru ini datang untuk membantu kita, kita malah merasa, megah aku dibantu, tersaingi. Apalagi orang baru ini bekerja dengan lebih baik, lebih rajin, bekerja dengan lebih keras, wah tambah. Ini loh bibit dari kejahatan. Apa yang bisa dilakukan? Kemudian memfitnah, kemudian malah dirusak sekalian. Bibit dari kejahatan. Jadi bukan karena tersakiti, orang ini nggak menyakiti saya. Dan kalau kita banyak melakukan awasa macarya, akan terlahir lagi sebagai peta atau hantu kelaparan, atau terlahir lagi di alam neraka. Karena isinya pikirannya nggak suka, nggak mau, nggak rela, nggak mau berbagi. Itu baru kepikiran yang pertama. Kepikiran yang kedua itu kula macarya. Kula macarya ini berhubungan dengan dermawan atau orang yang berdana, keluarga. Sang Buddha memberikan contoh kehidupan biku. Ada biku yang tidak menginginkan, biasanya ternyata sejak zaman dulu praktek ini sudah ada. Umat itu memiliki biku favorit, gitu ya. Kemudian kalau berdana ke biku ini, biku A yang jadi biku favorit, ini dana yang diberikan bagus-bagus, istimewa, jumlahnya lebih banyak. Kemudian ada biku B yang bukan biku favoritnya, ya tetap berdana, tapi ya gitu aja deh, berdana makanan ya berdana makanan, tapi tidak seistimewa biku A. Apa ini terjadi? Kita cek ya, terjadi sampai sekarang ya. Nah, orang yang punya kula macarya ini tidak suka kalau orang yang biasa berdana ke dia itu berdana juga ke orang lain. Sengit, nggak mau. Kok saya punya saingan, kok bulan ini biasa memberi bonus ke saya,
Kemudian tahu-tahu bulan ini memberi bonus ke orang lain, ke Pak Adi. Saya nggak suka, kikir. Yang harus diberi, yang harus dibantu, ya saya. Orang lain tidak. Dengki. Karena kikir itu nanti terus kutil ya. Pelit ya, lebih ke pelit. Dengki, jadi nggak senang ya, ini dapat loh. Iri dan dengki. Iri dan dengki. Itu ya, kelihatannya dengki lebih cocok ya. Kemudian dengki yang ketiga itu laba macarya. Kalau ini didasarkan pada perolehan materi. Saya buka toko, keuntungan saya segini. Toko lain keuntungannya lebih banyak, saya nggak mau. Toko lain punya keuntungan lebih banyak. Orang lain mendapatkan hasil yang lebih banyak. Hubungannya dengan materi, laba macarya. Kemudian yang keempat, wana macarya. Ini umum sekali. Yang keempat ini kita sama-sama cek hubungannya dengan kecantikan dan ketenaran. Kita nggak mau ada orang sama cantiknya dengan kita, wah sama cantiknya aja nggak mau, apalagi lebih cantik, nggak mau. Sama tenarnya, lebih tenar kita nggak suka. Kalau orang-orang yang biasanya perawatan wajah, terus wajahnya kinclong, bersih, cantik, glowing, bersinar-sinar. Kemudian ditanya, kamu perawatan di mana sih? Rahasia. Muncul dengkinya, bilang enggak, rahasia. Oh, kalau rahasia berarti dia perawatan gitu. Tapi dia kan bilang, oh saya enggak perawatan kok, ini cuma air biasa aja. Karena enggak mau disaingi cantiknya. Jangan sampai orang lain perawatan di tempat yang sama, nanti wajahnya sekinclong saya. Oh, jangan sampai. Apalagi kalau lebih kinclong, waduh, sakit hati. Sama juga tenar. Jangan sampai orang lain lebih tenar dari saya. Sama tenarnya aja nggak boleh. Apalagi lebih tenar. Ini loh Bapak Ibu, akar kejahatan. Bukan karena tersakiti, tapi dari kita sendiri punya iri dan dengki. Yang paling parah ini yang nomor 5 menurut agama, menurut Sang Buddha, yaitu Dhamma Macarya. Ini hubungannya dengan pengetahuan, pembelajaran, pendidikan. Orang-orang semacam ini yang punya Dhamma Macarya itu takut orang lain sama pinternya dengan saya. Sama pinternya aja takut, apalagi lebih pinter. Jadi kalau ada orang tanya, oh saya punya ilmu, saya sembunyikan. Jangan sampai dia sama pinternya. Harus saya yang jadi nomor 1. Kalau guru ya harus saya yang paling pinter. Anak-anak saya tidak boleh sampai Tidak boleh sampai lebih pintar. iya, tidak boleh lebih pintar dari saya. Kalau kita sebagai guru kita punya pemikiran seperti itu Dhamma Macarya. Dan Sang Buddha mengatakan karena Dhamma Macarya inilah ajaran Sang Buddha bisa hilang. Orang-orang macam ini yang punya Dhamma Macarya ini bisa menghancurkan agama Buddha. Nggak mau di-share kok. Kamu kok bisa kelihatannya begitu damai, tenang, menjalani hidup dengan sangat bagus. Rahasianya apa sih? Nggak ada rahasia. Biasa-biasa aja. Enggak, saya juga punya banyak masalah. Nggak mau berbagi. Meditasi gimana? Nggak mau cerita. Intisari yang bagus dari ajaran Dhamma nggak mau di-share, nggak mau dibagikan. Punyaku. Ini bisa menghancurkan ajaran. Nah
sampai di sini kita cek, ya kedengkian macam apa ya yang kita punya? Iri, dengki, ya kita pasti punya, karena kita belum arahat. Levelnya seberapa kita sendiri yang tahu, dan ayo dikikis. Karena kalau saya lihat kelahiran dalam kehidupan mendatang ini serem-serem loh. Tadi udah ada bilang jadi peta, hantu kelaparan, terlahir di alam neraka, orang yang nggak mau orang lain berdana ke orang lain, nggak mau melihat orang lain mendapat dana, kehidupan mendatangnya akan berada dalam kemiskinan, menderita semua, nggak ada yang enak kalau kita punya rasa iri dan dengki. Laba macaria, yang orang yang tidak menginginkan siapapun menjadi makmur kecuali dirinya, ini akan terlahir di neraka kotor dan harus makan kotoran. Seru. Ini sang Buddha yang mengatakan. Kemudian orang yang gak mau berbagi rahasia kecantikan, ketenaran yang mau diambil sendiri, terlahir dengan wajah buruk, dan ketenarannya akan dipertanyakan. Orang gak yakin dengan ketenarannya. Oh iya, oh ini dokter hebat apa iya, ini guru yang luar biasa apa iya. Apa kita mau hidup dengan buah yang seperti itu? Kemudian yang Dhamma Macarya, mereka yang punya Dhamma Macarya akan terlahir kembali menjadi orang bisu dan dumi. Setelah kematiannya, dia akan menderita di alam neraka. Kalau lahir lagi jadi bisu dan dumi, karena kita nggak mau sharing pengetahuan. Dhamma Macarya. Serem ya Bapak Ibu ya. Saya begitu baca, wah ini kok kayaknya baru pertama kali ini saya membaca dan benar-benar berusaha memahami. Jadi penyebab yang pertama, saya nggak tulis dengkinya apa aja, tadi ada 5. Tapi balik ke pertanyaan awal, apa sih yang membuat orang jadi jahat? Sang Buddha mengatakan ada iri dan dengki. Kemudian Saka nggak berhenti di sini. Saka bertanya lagi lah, terus penyebabnya iri dan dengki ini apa? Orang kok bisa punya iri dan dengki? Sang Buddha mengatakan penyebabnya karena ada rasa suka dan tidak suka, like and dislike. Karena suka dan tidak suka ini muncul iri dan dengki. Cukup jelas saya kira. Ada rasa suka, tidak suka. Lanjut lagi, nggak berhenti di sini. Kok bisa? Kalau iri dan dengki muncul dari rasa suka dan nggak suka, rasa suka dan nggak suka ini akarnya apa? Dari mana ada rasa suka dan tidak suka? Rasa suka dan tidak suka itu muncul dari keinginan, nafsu keinginan. Karena ada nafsu keinginan, pengen, dan kita punya 6 indera terpapar dengan banyak hal. Mata melihat benda, telinga mendengar suara, muncul nafsu keinginan, kemudian muncul suka tidak suka. Dari situ jadi iri dan benci, akhirnya ke jahat. Berarti yang paling atas nih jahat. Ini bagaimana untuk menjadi penjahat, bukan bagaimana untuk menjadi arahat. Ya. Dijawab seperti ini, asalnya
itu nafsu keinginan. Saka tanya lagi. Saya bayangin kalau guru punya murid seperti Saka dikejar terus gitu, lama-lama bisa mentok. Tapi Sang Buddha enggak. Ini guru yang sangat luar biasa. Ditanya, lah kok manusia punya nafsu keinginan, makhluk-makhluk itu punya nafsu keinginan. Akarnya apa? Kok bisa muncul nafsu keinginan? Karena punya pemikiran, thinking. Karena punya pemikiran. Kalau tadi pertanyaannya Saka adalah apa sih yang jadi penyebab akarnya orang jadi penjahat? Itu iri dan dengki. Apa sih akarnya ini? Iri dan dengki, suka tidak suka. Apa sih akarnya suka tidak suka? Itu ada nafsu keinginan. Apa sih akarnya nafsu keinginan? Ada pemikiran. Sampai di situ Saka berhenti. Dalam artian dia tidak melanjutkan dengan apa sih akarnya pemikiran, enggak. Saka merubah pertanyaan. Di sini dikatakan apakah yang menimbulkan nafsu keinginan? Nafsu keinginan muncul dari pemikiran. Ketika pemikiran memikirkan sesuatu, maka keinginan muncul. Tapi ketika pikiran terlatih, maka keinginan tidak muncul. Nafsu keinginan tidak muncul. Nah, kemudian pertanyaannya ternyata masih lanjut, maaf. Saka bertanya, pemikiran ini muncul dari mana? Masih lanjut. Pemikiran ini muncul dari mana? Akarnya. Kok sampai muncul pemikiran yang menimbulkan nafsu keinginan kemudian melahirkan ini? Ini pemikirannya karena kita punya kecenderungan untuk mendapat lebih banyak. Ini yang nomor 5 bisa diterjemahkan dengan logam. Kita punya kecenderungan untuk pengen lebih banyak, punya lebih banyak. Bapak Ibu boleh lihat sejak kecil, anak kecil aja, kalau mereka lihat makanan, ada anak yang maju satu tangan ambil. Tapi ada enggak anak kecil yang lihat makanan yang dia sukai, sudah ambil satu di mulut, 2 tangan maju? Pernah lihat enggak Bapak Ibu? Pernah. Kita punya loh kecenderungan sejak kecil. Kalau dipikir siapa yang ngajari? Enggak ada tuh. Enggak ada yang ngajari anak playgroup usia 2-3 tahun. Nah, nanti kalau ada makanan enak, tangan kamu maju dua-duanya, ya enggak ada yang ngajari. Ini dorongan dari dalam. Sudah satu di mulut, 2 tangan maju. Wah, ini ada di sini. Jadi dasar munculnya pemikiran ini adalah kecenderungan untuk mendapat lebih banyak. Manusia itu selalu ingin dapat lebih banyak. More, lagi. Kecenderungan. Nah, yang di sini baru Saka merubah pertanyaannya. Bukan kecenderungan ini lahir dari mana? Enggak. Kecenderungan ingin memperoleh lebih banyak ini lahir dari mana? Tidak. Tapi Saka merubah pertanyaannya. Kalau begitu, orang-orang yang berhasil dalam latihannya dan menghapus, lepas ini semua, menghapus kecenderungan lebih banyak, berarti tidak punya pemikiran yang melahirkan nafsu keinginan,
Berarti karena tidak punya nafsu keinginan, tidak punya rasa suka dan tidak suka. Karena tidak punya rasa dan tidak suka, tidak ada iri dan dengki. Itu gimana caranya? Bukan akarnya apa, tapi gimana caranya? Kok ini bisa hapus sampai mencapai kebebasan? Ganti. Berarti ini akarnya di sini kecenderungan lebih banyak. Kalau saya pikir kenapa ya si Saka ini ganti cara bertanya? Praktek. Nah, cara bertanyanya begini. Praktek apakah yang dijalankan para biku yang telah mencapai jalan benar, mencapai nibbana, yang diperlukan, yang menuju kepada lenyapnya kecenderungan untuk mendapatkan lebih banyak? Sudah bukan tanya akarnya, Pak, tapi praktek apa yang harus dilakukan supaya kecenderungan memperoleh lebih banyak ini lenyap. Sang Buddha memberi contoh, tapi saya simpulkan dari kata-kata Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan demikian. Nah, Sang Buddha memberi contoh dalam sutta ini mengenai kebahagiaan. Gini loh, Saka, coba lihat nih, ngomongin tentang kebahagiaan aja. Bahasanya gaulnya seperti itu ya. Ngomongin tentang kebahagiaan aja. Semua orang ingin bahagia. Ketika aku mengamati bahwa dalam mengejar kebahagiaan, hal-hal yang tidak baik meningkat dan hal-hal yang baik berkurang, maka kebahagiaan demikian harus dihindari. Saya ingin mengejar kebahagiaan. Waktu mengejar kebahagiaan, saya memperhatikan hal-hal yang tidak baik meningkat dalam diri saya. Ketidaktenangan, ketamakan, tidak bisa tidur, ini hal-hal yang tidak baik meningkat. Dan hal-hal yang baik menurun. Berarti kebahagiaan ini harus dihindari. Ketika aku mengamati bahwa dalam mengejar kebahagiaan, hal-hal yang tidak baik berkurang dan hal-hal yang baik meningkat, ini kebahagiaan yang harus dikejar. Jadi saya mencoba, Sang Buddha memberikan contoh 3 mengenai kebahagiaan, kemudian ketidakbahagiaan, sadness, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan sadness, kemudian equanimity, ketenangan. Tapi intinya yang saya coba pahami adalah, ternyata kita harus bisa melatih pikiran untuk membedakan, satu, apa yang harus dihindari, dan 2, apa yang harus dikejar. Dengan kemampuan ini kita bisa mencapai jalan kebenaran, menghancurkan kecenderungan pengen lebih banyak. Jadi pikiran kita harus dilatih untuk, satu, membedakan apa yang harus dihindari. Aku mau ini, karena ini nggak bagus, karena ini agama, karena ini akan membuahkan karma buruk, akan melahirkan buah yang gak enak, harus dihindari. Dan apa yang harus dikejar, ini harus jelas di pikiran kita. Harus dilakukan, tidak boleh dilakukan. Harus dikejar, harus dihindari, harus jelas. Itu kuncinya. Jadi kemampuan pikiran harus dilatih sedemikian sehingga bisa membedakan. Wah, berat juga ya. Bawahnya ini loh yang berat. Melatih pikiran supaya kita bisa membedakan. Jelas, nggak ada lagi abu-abu, nggak ada. Tapi jelas 2 kubu. Dihindari, dikejar.
Ini bisa dilakukan kalau pikiran kita terlatih, muncul keinginan, kemudian kita ngecek kalau saya melakukan ini, hal-hal baik tambah atau kurang ya, hal-hal jelek tambah atau kurang. Kalau tambah, hal-hal baik tambah, hal-hal jelek kurang, oh berarti harus dilakukan, dikejar. Tapi kalau hal-hal baik turun, hal-hal tidak baik tambah, tinggalkan. Kira-kira mungkin nggak kita mencapai itu? Pikiran sedemikian terlatih, lihat dengan gampang. Oh ini enggak, ini harus ditinggalkan. Oh ini harus dikejar. Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin tapi sulit, tapi mungkin. Sulit tapi mungkin. Nah ini omongan orang pemenang, bukan pecundang. Mungkin. Sulit tapi mungkin. Kalau orang yang pecundang, orang yang loser, orang yang nggak punya bakat menang, itu ngomongnya mungkin tapi sulit deh gitu. Mungkin loh Bapak Ibu bisa dilakukan. Dan saya merasa bersyukur karena kita belajar Dhamma. Ini saya lihatnya gini, oh pemahaman saya adalah muncul pikiran, kemudian harus dilakukan cek, ini harus dikejar atau ditinggalkan, ya kan? Nah pada waktu melakukan cek itu kan kita mencet, kalau ada tombol kita kayak mencet pause, berhenti sebentar, muncul pikiran, tek, wah saya pengen apa ya? Saya pengen duit banyak. Saya pengen duit banyak. Tek. Berhenti dulu. Saya pengen duit. Saya pengen uang. Ini tek. Bentar. Pencet pause dulu. Pencet berhenti sebentar dulu. Kemudian dicek. Pengen uang, mulai dari tujuannya apa, caranya gimana, ditelaah dulu. Kemudian kita simpulkan, oh ini pengen uangnya saya, ini untuk pamer, untuk beli handphone baru, untuk beli rumah, untuk beli mobil baru. Wah, keserakan saya naik. Berarti ini harus ditinggalkan. Tapi kalau ingin uang banyak dengan cara apa? Saya bekerja lebih giat. Saya bekerja dengan benar, saya bekerja dengan jujur. Siapa tahu saya diberi kenaikan gaji. Oh. Kemudian saya ingin berdana, ada loh Bapak Ibu, anak kelas 4 di sekolah kami. Sekarang dia membuka layanan menggambarkan. Jadi dia punya kemampuan gambar, tanyain teman-teman sama gurunya, mau digambarin nggak? Nanti saya gambarkan, biayanya 10.000. Padahal orang tuanya kaya, tidak ada yang mengajari ya. Mau digambarin, nah gurunya saking terharunya, pikir ini anak butuh uang buat apa? Akhirnya digambarin, dikasih 10.000. Tapi ditanya, loh kamu kok butuh uang 10.000 ini buat apa? Oh saya pengen berdana. Anak 4 SD. Sudah ada pikiran, dia pengen uang Bapak Ibu, tapi untuk berdana. Nah karena gurunya juga tahu ajaran Buddha, dia kasih 50.000. Nih 50.000. Jadi kalau kamu berdana, Pak Guru nitip nunuk, danakan sekalian. Pulang ke rumah, anak itu langsung bilang ke mamanya, "Mak, ayo ke wihara sekarang. Ini saya punya 50.000, mau didanakan." Ada 4 SD. Iya. Jadi ini keinginan muncul, pengen golek duit. Nah untuk apa? Bukan untuk jajan,
bukan untuk foya-foya, tapi pikirannya satu, saya dana. Semakin banyak yang pesan, semakin banyak saya bisa berdana. Bukan uang mama. Kalau selama ini kan dana uang mama, tapi ini hasil kerja keras saya sendiri. Jadi jelas, cetok. Betapa enaknya ya kalau kita punya pikiran yang itu gampang membedakan. Oh ini harus dihindari, ini harus dikejar. Wah, tapi bisa loh. Dilakukan dengan apa? Meditasi. Supaya pikiran kita semakin terlatih. Ada stop, pause button dulu sebelum kita bereaksi. Ada pause button, diocek, untuk melihat ini apa yang terjadi di pikiran saya. Harus dikejar, harus ditinggalkan. Bisa dilakukan dengan latihan meditasi. Tadi waktu kita meditasi itu siapa yang muncul pikiran, ini jujur aja. Aduh, meditasi ini kok suwimen. Siapa yang muncul pikiran seperti ini? Ada ya? Jujur ya, semua ya, semua muncul pikiran. Itu tandanya Bapak Ibu, sebetulnya pikiran kita sudah mau terkendali. Begitu pikiran mau terkendali, ya kita tenang, kita fokus ke objek meditasi kita, bisa nafas, bisa apa. Begitu pikiran mau terkendali, dia tidak mau dikendalikan. Caranya apa? Muncul pikiran yang tidak karuan. Wah, ini meditasi ini kok ya suwiman, kok tidak rampung-rampung. Itu tandanya pikiran yang bergejolak. Tapi berarti kita sudah diambang ini loh, hampir bisa mengendalikan pikiran. Tapi begitu mau tenang, ini tidak mau ditenangkan, makanya muncul pikiran-pikiran yang kurang ajar ini tadi. Ya semua muncul pikiran seperti itu, berarti kita mendekati kesuksesan. Cuma berhenti karena meditasi selesai. Wah, pego, aduh, akhirnya selesai. Padahal sudah hampir sukses itu. Coba diberi waktu lebih lama, kemudian kita pikiran yang bikin meditasi itu ampun. Jangan bereaksi dengan pikiran ini, tapi diamati. Kalau Mayasi Sayadaw mengatakan ada pikiran seperti itu, muncul pikiran ini meditasi ini sulit banget. Harus ada pikiran lain yang mengamati dengan mengatakan pikiran. Dikenali bahwa ini sebagai pikiran. Nanti hilang. Kita balik lagi ke objek meditasi. Ini menurut Mahasi Sayadaw. Jadi bisa kok pikiran kita dilatih, dibuat terampil, melihat, oh ini nggak penting, oh ini harus dilakukan, ini harus dihindari, ini harus dikejar. Kalau tadi meditasinya nggak cukup, coba ditambah di rumah. Pagi siang setengah jam nggak ada waktu, 15 menit nggak ada waktu, nggak bisa. Coba minimal 15 menit pagi siang. Kita harus mulai dari sini. Oh, ini ajaran Sang Buddha yang luar biasa untuk orang-orang yang belajar Dhamma. Masa kita nggak lakukan secara rutin? Saya amati juga Bapak Ibu, kalau saya mau tidur, saya ngaku. Kalau saya mau tidur biasanya buka handphone. Buka apa? Sosial media, cek. Dan saya bisa lakukan itu 15 menit, 20 menit sebelum tidur. Tapi meditasi, kalau ditanya nggak ada waktu, waktumu daripada buka sosial media ya. Oh iya ya, benar juga. Nggak usah butuh ngecek handphone deh. Tapi gunakan 15 menit untuk meditasi lumayan. Jadi jangan bilang nggak ada waktu. Orang lain yang nggak belajar Dhamma, mereka mau belajar meditasi. Masa kita yang belajar Dhamma nggak praktek meditasi? Eman-eman. Istilahnya kita sudah di dalam ajaran,
kita, oh saya lakukan semua ajaran Dhamma kecuali meditasi lah, kok aneh, iya kan? Jadi mari sama-sama ini Bapak Ibu, ini juga peringatan buat saya. Jadi saya ngomong kayak gini sebetulnya yang mendapat manfaat saya dulu, karena saya waktu buat ini saya mikir, oh ya, saya kalau malam nggak meditasi, terima ini ngecek sosial media kok. Nanti kalau ditanya sempat meditasi nggak ada waktu. Tapi bisa ngecek sosial media ya nggak terasa itu 30 menit pun lewat tanpa terasa. Nah udah itu yang diganti meditasi. Gitu. Supaya apa? Supaya pikiran kita itu punya keterampilan melihat dengan jernih untuk tahu perbedaannya, mana yang harus dihindari, mana yang harus dikejar. Demikian sharing Dhamma pada hari ini. Mari sama-sama kita berlatih. Kita beri kecenderungan untuk mendapat banyak kan bisu deh. Kecenderungan untuk mendapat uang. Oh ya. Ya. Saya ingin menambahkan bahwa karena saya menerjemahkan ya, itu kalau saya menerjemahkan jadi keinginan itu rasanya kalau kita enggak punya keinginan lagu ya. Maka saya terjemahkan menjadi nafsu, keinginan itu yang harus dihindari. Kalau keinginannya itu oke saja, tapi udah berubah jadi nafsu, nah itu jadi jelek. Ya. Sebelum ditutup nanti saya tanya. Sebelum ditutup. Boleh sekarang? Ini nanti saya minta bantuan yang lain untuk menjawab. Mari Pak, silakan. Yang saya tanyakan tadi ada gambaran anak 2 tahun, 1 di mulut, 2 tangan kanan, 3 tangan kiri. Nah judulnya gimana itu tadi? Gimana Pak? Judulnya bagaimana? Oh, anak ini. Iya. Ini kecenderungan untuk mendapat lebih banyak. Dapat banyak itu. Ya, Dia itu dia punya keinginan dia punya keinginan. dan dia cenderung mendapat lebih banyak. Mulut sudah ada, tangan kanan, tangan kiri pegang. Iya. Ya. Itu judul dari mana? Pendapat dari mana anak Oh, itu? ini contoh. Maka contoh kan ada gambaran mempunyai hati pendapat dari mana anak itu. Egonya mencari bahan banyak. Ya. Yang saya maksud gitu. Kenapa kok punya kecenderungan Iya. mendapat lebih banyak ini? Iya, punya Kok ego begitu. serakah seperti itu gitu ya? Iya. Itu dari masa lalu. Kebiasaannya sudah Dari ditumpuk di masa lalu. Kalau saya punya pendapat itu dari jiwa anak itu. Iya. Betul atau tidak saya tidak tahu. Jiwa tidak ada dalam konsep Buddhis. Jadi punya serakah itu karena jiwanya jiwa serakah. Dari jiwa. Jadi tiap yang punya yang hidup itu punya jiwa. Iya. Begitu. Ya ini di dalam konsep Buddhis Iya. itu tidak ada jiwa, Tidak ada. tidak ada. Itu istilahnya orang Jawa, istilahnya orang bahasa Indonesia, tapi bukan istilahnya Dhamma.
istilah dhamma itu manusia itu terdiri dari dua hal, yaitu materi di jasad dan batin itu yang kadang-kadang diterjemahkan sebagai jiwa. Tetapi saya di dalam terjemahan Tipitaka dengan Bu Ena dengan kita tidak pernah memakai kata jiwa. Makanya dalam Parita itu juga bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya, itu sebenarnya tidak sesuai dengan agama. Jadi yang disebut nama, rupa, manusia itu cuma nama, rupa. Nama itu mentalitas, rupa itu materialitas. Ini nanti kalau Bapak membaca yang kalau gini, pelajaran budaya ini kan mengatakan orang mati hidup kembali. Ya kembali apanya? Enggak hidup kembali. Jadi pada waktu manusia mati, itu yang mati materialitasnya, raganya. Ya raganya sudah mati. Tapi kan bisa dikatakan bisa kembali, itu yang kembali apanya? Namanya itu mentalitasnya, kesadarannya. Jadi yang tidak bisa kita lihat ini loh. Makanya nama, rupa. Nama itu mentalitas, itu nanti yang berpindah. Ininya mati, lapuk, terurai. Tapi nanti yang kesadarannya, ada lagi, kesadarannya, mentalitasnya, ini yang lepas dan pindah ke tataran lain, gitu ya. Bisa di alam-alam halus, bisa jadi manusia lagi, bisa jadi hewan, jadi gitu. Maka ada konsep yang nggak sama antara jiwa yang dipercaya sama secara umum kita dengan agama Buddha yang menyatakan bahwa manusia itu terdiri dari nama dan rupa. Rupa itu jasad, nama ini, ini yang disebut yang pindah apanya tadi kan? Itu dalam bahasa Pali dikatakan nama, yaitu batin, mentalitas. Ada lagi yang mau nambahin? Ada Pak. Kesadaran, pencerapan. Yang disebut dengan nama, batin, itu ada 4. Jadi ini bagian-bagian dari apa yang berpindah itu adalah winyana, kesadaran murni. Lalu sanya itu pencerapan, persepsi. Lalu wedana itu perasaan, dan keempat sangkara yaitu bentukan pikiran. Nah ini yang pindah itu yang menimbulkan kadang-kadang kalau sudah terbiasa dengan sangkaranya liar, ya dia akan lahir dengan kebiasaan-kebiasaan sesuai dengan apa yang dibawa. Makanya ada anak yang nerimo, ada anak yang serakah, ada anak yang rewel. Ada yang nambahin? Mungkin ada yang menjelaskan antara jiwa, roh sama batin tadi, jadi biar jelas nanti kan. Itu sama tidak jelas Pak. Karena jiwa, roh dan apa tadi? Batin dan nyawa itu sangat tidak jelas. Jadi saya itu sebelum kenal ajaran Buddha itu saya tidak pernah ngerti yang namanya rohani, jasmani, saya tidak pernah ngerti. Itu cuma istilah tapi saya sebenarnya tidak pernah. Ada jiwa, apa jiwa? Nyawa dan pokoknya batin, ya. Yang saya ngerti rohani itu namanya ibu saya, itu namanya rohani. Nah saya baru mudeng tentang batin, jiwa, roh, dan apa tadi, rohani tadi. Sesudah saya belajar agama bahwa dalam konsep Buddhis itu manusia itu terdiri 2, mind and matter, materi dan pikiran. Bahasa Palinya nama, rupa. Jelas banget. Itu sebabnya saya menganggap sangat wajar kalau
Kristiani, ajaran Kristiani itu sekarang juga bingung gitu. Maka mereka mengatakan roh beda dengan jiwa. Karena zaman dulu itu enggak. Zaman saya kuliah itu Holy Ghost. Sekarang jadi Holy Spirit. Roh Kudus ya, terjemahnya Roh Kudus. Itu waktu saya kuliah. Dulu Holy Ghost. Holy Ghost. Apa namanya? Holy Ghost apa? Roh Kudus. Itu bahasa Inggrisnya zaman saya kuliah. Itu Holy Ghost. Ghost itu setan, hantu. Jadi hantu atau setan yang suci, yang kudus. Tapi kalau sekarang enggak, sekarang diganti Holy Spirit. Spirit itu adalah roh. Nah, terjemahannya jadi roh. Makanya bingung itu. Makanya saya kenal agama, saya enggak bingung. Adanya cuma nama dan rupa. Nama itu apa? Ya, batin, mentalitas. Kalau di dalam Wisuddhi Magga itu sekarang istilahnya mentalitas. Ini yang berbeda. Tapi kalau secara umum kita ngomong jiwa, roh, nyawa, batin, rohani, dan sebagainya. Karyanya gitu Pak, ada lagi yang nambahin. Jadi kalau diurai lagi, ada yang dikatakan sebagai pancakanda. Manusia ini panca itu 5, kanda ini agregat kelompok kehidupan, gugus kehidupan. Maka terdiri dari 1 jasmani, pecah-pecah lagi jadi 32 unsur. Rohaninya, jiwa, nyawa, roh, itu ada 4. Yang tadi saya katakan, winyana, kesadaran murni, sanya, pencerahan atau persepsi, wedana, perasaan, sangkara, buah pikir. Makanya itu yang menyebabkan kenapa kita ngurut ke sini nih. Sekaligus kalau mau diributin, maka ajaran Buddha itu selalu bunder gitu ya. Karena tidak ada yang bertentangan dibandingkan dengan agama lain yang mumet gitu ya. Buddhis itu ajarannya sangat melo-melo. Maka kalau kita kepengen misalnya jadi kecenderungan untuk mendapat lebih banyak, caranya kita ngikis gimana? Antara lain dengan sedikit keinginannya. Jadi kita jangan mengubah nafsu keinginan, tapi kita sedikit keinginannya. Maka sederhana hidupnya, tenang indranya, berhati-hati, tahu malu, tahu takut, dan tidak melekat pada mewah-mewah, koyak-koyak, mudah-mudah. Nah ini kelihatannya Bapak masih agak bingung karena kebanyakan bahasa Indonesia itu menerjemahkan jiwa. Itu kalau Ibu yang dikatakan Bapak itu sudah tidak bisa diberi pelajaran lain karena dia itu sudah berjiwa jahat, menjiwai jahat. Itu bisa dibetulkan atau Salah. Kata-kata itu Sama. salah. Kebiasaannya, kecenderungannya itu lebih mengarah pada yang jahat misalnya. Jiwanya jahat. Dalam konsep Buddhis nggak ada jiwa. Yang ada adalah kecenderungan, kebiasaannya mengarah ke jahat. Bisa nggak? Tidak bisa. Makanya harus pandangannya benar dulu. Ini salah, ini benar, ini baik, ini tidak baik, ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat. 3 hal itu harus dimudahi. Jadi dalam konsep Buddhis makanya selalu ada harapan. Orang itu bukannya sekali jahat akan tetap jahat. Nggak bisa. Kalau dia ketemu ajaran Buddha, dia bisa meditasi dan mulai mikir orang ini salah orang. Maka saya akan bisa jadi manusia yang baik. Sebaliknya, manusia itu tidak akan bisa baik kalau pandangannya tetap keliru. Maka agama itu luar biasa di situ. Nggak ada sesuatu yang kekal. Orang bisa baik sepanjang segala abad baik, belum tentu. Orang bisa jahat, selalu jahat terus, belum tentu. Karena bisa terjadi perubahan-perubahan. Ya. Jadi jangan patah semangat.
Jangan patah hati. Begitu Pak. Tahan. Saya mau menambahkan gini Pak. Jadi konsepnya itu kenapa agama Buddha tidak mempunyai konsep tentang jiwa. Pada waktu itu ada pernah yang mengatakan bahwa jiwa itu kekal. Padahal yang namanya nama itu tidak kekal. Kalau namanya kekal itu sepanjang segala abad tetap seperti itu. Itu jiwa yang kekal. Kalau tadi Bapak mengatakan bahwa ada konsep jiwanya yang pindah, berarti jiwa ini selama-lamanya seperti itu. Nah, kalau yang namanya batin, nama, itu ada 4 tadi yang dikatakan bulan tadi, itu selalu berubah. Kesadaran orang itu tidak selamanya seperti itu, selalu berubah. Kemudian sanya pencerapan itu juga selalu berubah, tidak selamanya seperti itu. Perasaan orang juga selalu berubah, tidak selamanya seperti itu. Kemudian bentuk-bentuk pikiran yang muncul itu juga selalu berubah, tidak tetap, iya selalu berubah. Nah makanya Sang Buddha tidak mengatakan adanya konsep jiwa yang kekal, karena keempat-empatnya ini selalu berubah, tidak akan bisa selamanya seperti itu. Makanya dikatakan dalam konsep Buddhis tidak ada konsep jiwa yang kekal. Dikatakan anatta, tanpa aku yang kekal, tanpa inti yang kekal, tanpa jiwa yang kekal. Jadi seolah-olah pada dinamakan pada Buddha. Iya. Itu selalu punya gitu. Iya. Tidak langgeng, iya. Memang. Jadi di dalam tubuh manusia itu tidak ada sesuatu yang selama-lamanya tetap. Yang disebut dengan konsep jiwa yang tetap, jiwa yang kekal itu nggak ada. Di dalam tubuh manusia sendiri yang orang menganggap sebagai jiwa itu pun selalu berubah. Tidak selama-lamanya seperti itu. Tadi yang dikatakan Bulani juga, kalau orang jahat itu selama-lamanya jahat. Kalau ada konsep jiwa nanti akan muncul seperti itu. Kalau orang baik karena jiwanya baik, selama-lamanya akan baik, tidak akan bisa berubah karena jiwanya sudah kekal. Gitu Pak, karena dari saya. Ya, jadi itu tadi jawaban dari pertanyaan Bapak. Saya kira kita bisa menyudahi sharing Dhamma pada hari ini dengan bertekad paling tidak selama seminggu mari sama-sama kita melatih pikiran kita agar semakin bagus, agar semakin terampil. Mari sama-sama kita bertekad untuk menambah keterampilan pikiran sehingga kita bisa membedakan yang mana yang harus dikejar dan yang mana yang harus dihindari, mana yang dhamma, mana yang adhamma. Semoga dengan tekad kita menjalankan dhamma, melatih dhamma dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menjadi lebih maju di dalam jalan dhamma. Dan dengan tekad kita untuk berlatih sebaik-baiknya, dengan sebisa-bisanya menjalankan ajaran Sang Buddha, semoga kita berbahagia dan semoga semua makhluk berbahagia. Salam.